Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang instrumentasi elektronik, di mana merupakan sebuah subbab materi dari mata kuliah Sistem Instrumentasi Program Studi S1 Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November Surabaya. Perkenalkan, saya Ahmad Nurasbi dengan NRP 0231 yang mana pada kesempatan kali ini dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Instrumentasi yaitu Bapak Dr. Suyanto STMT. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Programmable Logic Controller, spesifiknya pada PLC Mitsubishi K-Series. Pada PLC sendiri merupakan sebuah peralatan elektronik yang diprogram agar bisa mengontrol atau mengoperasikan sebuah mesin pada proses plant atau proses industri. Ini saya kutip dari sebuah web sinopedia.com, dan yang mana PLC seperti yang kita tahu pada era sekarang sudah banyak perkembangannya dan banyak digunakan pada industri otomasi. Nah, sebelum kita masuk pembahasan PLC Mitsubishi K-Series, kita perlu tahu dulu tentang PLC itu seperti apa. Dan yang pertama, pendahuluan tentang PLC, yaitu awalnya dulu PLC ditemukan pertama kali pada tahun 1968 oleh Dick Morley as a father of PLC. Pada saat itu yang diproduksi pertama kali pada perusahaan General Motor dengan produk PLC pertamanya yaitu Modison 084. Nah, PLC ini hadir sebenarnya untuk efisiensi sebuah sistem kontrol yang mana sebelumnya menggunakan sistem relay untuk konsep kontrol logika elektronik pada industrinya. Nah, karena dia menggantikan fungsi dari relay, PLC sendiri memiliki sistem yang lebih efisien, yang lebih simple daripada relay. Dan yang kita tahu bahwa relay kalau mau mengontrol sebuah sistem pasti sangat kompleks dan juga membutuhkan maintenance serta waktu yang besar juga biayanya. Nah, PLC sendiri mengusung konsep kontrol cerdas yang berbasis pada logika, di mana PLC sendiri diprogram oleh sebuah bahasa program yang namanya ladder diagram, berbasisnya logika atau gerbang logika pada yang seperti kita temui pada elektronika pada umumnya, dan tidak memerlukan banyak komponen seperti yang dibutuhkan pada sistem relay. Ini saya ambil dari sebuah web yaitu eecoonline.com. Nah, di sini kita bisa melihat perbandingan antara sistem relay dengan sistem PLC. Di sistem relay kita bisa melihat ada banyak jajaran-jajaran relay yang disusun mungkin sudah terstruktur sistematis pada sistemnya. Jika dibandingkan dengan sistem PLC, kita bisa melihat kerapatan dari komponen-komponen yang tersusun itu lebih sedikit, tetapi fungsinya sama, yaitu menggantikan fungsi dari relay tersebut, PLC ya. Nah, kemudian kita beranjak ke konsep dasar dari sebuah PLC, di mana sebuah PLC tersebut menerima sebuah input atau komponen yang akan dikontrol seperti motor. Inputnya itu dari sensor, bisa limit switch, bisa level switch dan lain sebagainya. Kemudian diolah pada sebuah central processing unit dari PLC untuk mengeluarkan sebuah output, bisa berupa output perintah atau output monitoring. Output monitoring harus diolah terlebih dahulu pada sistem HMI SCADA yang kemudian terhubung pada sebuah jaringan
yang menyambungkan pada area host komputer. Biasa di site control room itu terhubungnya di sini dan bisa terintegrasi lagi dengan proses komputer, dan juga biasanya juga bisa di monitoring melalui Office. Jadi tidak melulu pada site saja. Nah, kemudian apa sih hubungan PLC dengan input outputnya? Seperti yang kita lihat di sini, input dan output dari PLC itu kita bagi menjadi dua, yaitu input output dari personal atau user, dan input output dari mesin atau proses, yang mana nanti fungsinya sebagai aktuator dan sebagainya gitu. Nah, jika meninjau dari user atau personal, input dari person itu bisa berupa biasanya push button, level switch gitu. Ibaratnya kalau kita di kehidupan sehari-hari seperti switch lampu, cetekan lampu itu seperti itu, yang mana nanti memberikan input kepada PLC untuk diolah secara logika yang sudah terprogram tentunya dan menghasilkan output. Nah, outputnya nanti juga bisa ke person atau ke mesin. Kalau ke person biasanya berupa lamps atau buzzer atau lain sebagainya. Nah, kalau ke mesin itu biasanya mengaktifkan sebuah motor atau aktuator seperti ini, misalnya motor, servo motor, solenoid valve dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang menjadi input dari mesin? Nah, input yang dari mesin seperti yang kita lihat di sini yaitu sensor. Di mana nanti sensor dideteksi dari sebuah kondisi status dari mesin proses yang kemudian diolah pada sistem logika pada PLC. Outputnya juga sama, outputnya bisa menjadi sebuah output pada personal atau user, atau juga output pada motor, aktuator, seperti itu. Nah, output perlu diketahui juga, output untuk personal itu biasanya lebih ke indikator, bisa dia mengindikasi sebuah kondisi. Nah, kalau di output mesinnya sendiri itu biasanya mengaktifkan sebuah aktuator seperti motor yang kita jelaskan tadi. Nah, kemudian diagram fungsional dari PLC-nya sendiri seperti yang sudah kita bahas, bahwa inputnya yaitu sinyal dari sensor, switch atau dari semacamnya, yang mana masuk ke dalam blok input interface, kemudian diteruskan pada central processing unit. Dalam proses pekerjanya, CPU atau central processing unit sendiri memerlukan daya yang disuplai melalui sebuah power supply. Dan pada kerjanya juga CPU memerlukan sebuah memori untuk menyimpan istilahnya apa ya, program yang sudah dibuat. Misal kalau sudah diprogram PLC-nya, ladder proses diagramnya itu disimpan di dalam memori, kemudian dipanggil kembali, di callback oleh CPU untuk memproses data-data input. Nah, kemudian setelah diproses, keluarlah hasil, mungkin sebuah perintah atau sebuah data monitoring kondisi sebuah proses, yang mana dikeluarkan pada output interface yang mengeluarkan sinyal pada solenoid, pada motor, pada valve dan lain sebagainya. Nah, ada juga garis yang menghubungkan ke dalam komputer. Di sini ada, kalau kita sebut biasanya apa ya, HMI ya, HMI, Human Machine Interface. Kemudian nanti keluar juga ada SCADA-nya, dan juga ada lokal kontrol. Biasanya kalau di sebuah plan atau sistem itu ada kontrol yang mungkin tertempel di dindingnya untuk mengontrol langsung proses pada site itu. Nah, ini terhubung juga pada sebuah central processing unit. Artinya semua proses yang ada di plan jika menggunakan PLC ini akan terintegrasi dengan mudah seperti itu. Nah, interaksi fungsional PLC terhadap input outputnya seperti yang kita sudah bahas juga sebelumnya, yaitu program yang digunakan pada PLC yaitu ladder diagram,
Nah, nanti menerima input dari level switch, push button, atau level sensor, dan lain sebagainya. Itu masuk diolah pada ladder diagramnya ini yang sudah terprogram. Itu kemudian menghasilkan sebuah output pada motor, solenoid, dan mungkin lamp indicator gitu. Nah, kemudian kita membahas tentang PLC Mitsubishi Ki-Series, di mana yang menjadi bahasan spesifik pada video kali ini. Seperti yang kita tahu, pada gambar ini PLC Ki-Series tidak terdiri atas satu PLC saja. Artinya PLC Mitsubishi Ki-Series merupakan PLC yang modular. Apa sih PLC modular itu? PLC modular itu yaitu PLC yang terdiri atas beberapa komponen. Seperti misalnya di sini ada power supply, CPU, kemudian ada interface module, yang mana disusun pada rak-raknya tertentu. Nanti bisa ditambahkan atau di-expand sesuai kebutuhan pada plan. Misal butuh modul jaringan, ditambahkan modul jaringan, ditambahkan modul robot, bisa dipasang langsung. Jadi sistemnya adalah gambarannya, kasarannya itu seperti plug and play, seperti itu. Nah, untuk PLC Mitsubishi Ki-Series sendiri, seperti yang dilansir pada laman resmi Mitsubishi Electric, itu sebenarnya ada tiga macam konfigurasi yang biasa digunakan pada Ki-Series. Yang pertama yaitu simple motion. Simple motion tersendiri itu nanti dia mengontrol motor servo. Biasanya motor servo yang dikontrol. Nah, servo control ini biasanya lebih ke mungkin sistem otomasi robot atau kontrol ke valve-nya gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu high speed counter. High speed counter sendiri itu merupakan sebuah fitur yang disematkan pada Ki-Series untuk bisa mencacah atau menghitung secara kapasitas cepat gitu. Jadi bisa ada di rotary encoder atau input lainnya yang berupa cacahan atau apapun itu. Nah, nanti bisa masuk ke dalam PLC Ki-Series ini dan diolah high speed counter modulnya dan menghasilkan sebuah keluaran. Biasanya mungkin keluarannya untuk motor atau aktuator yang pencacah itu seperti PWM dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian yang terakhir tentunya yang pasti kita temukan juga pada konfigurasi PLC itu adalah energy measuring, di mana energy measuring tersendiri dihubungkan pada sebuah sistem HMI atau GOT kalau di sini di Mitsubishi Ki-Series ini. Konsepnya sama, dia akan mengukur atau mendeteksi besaran-besaran fisis yang ada di plan. Misal ada temperatur, ada flow, ada level, ada lain-lain semacamnya yang mana mengarahnya ke arah energi. Nah, nanti dikonversi, diolah di dalam PLC tersebut, itu bisa menjadi sebuah keluaran pada SCADA dan bisa menghasilkan beberapa satuan-satuan. Misalnya seperti mass flow, itu bisa dideteksi dari level switch dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian kita beralih ke input dari Mitsubishi Ki-Series. Seperti yang kita lihat bahwa input dari Mitsubishi Ki-Series sendiri memiliki batasan dari 8, 16, 32, dan 64 slot point ya. Dan di dalamnya juga terdapat bermacam-macam jenis, yaitu yang memiliki DC input saja, ada yang dual DC atau AC input, ada yang AC input saja. Jadi tergantung nanti membutuhkannya yang mana, nanti tinggal dipasangkan di dalam modul-modulnya. Dan outputnya, untuk output Mitsubishi Ki-Series sendiri itu sama, ada yang DC saja, kemudian ada yang contact output,
DC AC, ada yang triac atau 3 ya AC itu. Ini 100 sampai 240 volt AC untuk tegangan bolak-baliknya. DC-nya 5 sampai 12, ada 5 sampai 24, 12 sampai 24. Dan sama poinnya juga 8, 16, 32, 64 poin maksimalnya. Nah, untuk spesifikasi umumnya, pada umumnya seperti yang kita tahu bahwa pada PLC itu memiliki CPU, memori, kemudian kecepatan prosesnya. Untuk prosesnya sendiri itu pada key series, Mitsubishi key series itu memiliki high speed performance processing dengan responsnya 0,034 mikrosecond. Kemudian memorinya bisa di-expand atau diperluas hingga 32 MB dan bisa diintegrasikan dengan CPU lainnya. Artinya tidak hanya satu CPU yang seperti PLC compact punya. Di PLC modular khususnya Mitsubishi key series ini bisa dipasangkan oleh beberapa CPU dengan masing-masing fungsinya. Nah, kemudian kapasitas programnya itu bisa hingga 252.000 steps. Untuk portnya dan kontrolnya, itu untuk kontrol input output point itu bisa hingga 8.192 poin termasuk remote input outputnya. Dan portnya itu seperti yang kita lihat tadi pada spesifikasi input output itu maksimum 64 input output slot. Dan pastinya sudah terdapat integrasi untuk port programming, yaitu seperti USB dan RS232 yang bentuknya kotak trapesium. Kemudian untuk softwarenya sendiri, East Access Software Program pada key series itu sudah support GXWorks 2 untuk programming ladder diagramnya yang biasa kita gunakan pada seri-seri Mitsubishi yang lain. Mungkin ada seri GXWorks 1, GXWorks 2 dan lain sebagainya. Itu sudah support GXWorks 2. Dan kelebihannya pada key series ini yaitu easy logging without programming. Jadi ketika dia digunakan untuk perintah logging, kita tidak perlu memprogram lagi menggunakan ladder diagram atau semacamnya. Kita hanya perlu memasukkan file berupa Excel dengan ekstensi CSV biasanya. Itu tinggal dimasukkan dan bisa langsung otomatis dijalankan untuk perintah logging itu sendiri. Ini saya ambil dari manual booknya key series, yaitu operating specification-nya, temperatur ambientnya itu 0 sampai 55 derajat, storage ambient min 25-75 derajat, operating sama storage ambient humidity-nya itu 5 sampai 95% humidity. Vibration resistance-nya sudah compliant with JES and IEC 61131 yang merupakan standar. Kemudian ini sudah frekuensinya sekian, constant acceleration, half amplitude, sweep count. Operating atmosfernya tidak bisa digunakan pada corrosive gas, artinya lingkungan yang memiliki gas korosi. Operating altitude-nya bisa digunakan hingga ketinggian 2000 meter atau 2 km di atas permukaan tanah. Kemudian installation location-nya pada control panel, over voltage-nya sekian, pollution degree-nya sekian, dan equipment class-nya sudah kelas 1. Ya, kemudian aplikasi PLC. Kita mungkin sering bertanya-tanya, kita kenapa sih harus memilih-milih ketika menentukan sebuah PLC pada sebuah sistem? Nah, jawabannya kita temukan di sini, yaitu pada Mitsubishi key series itu memungkinkan untuk kontrol industri secara masif. Ini tidak banyak PLC yang mampu kontrol industri secara masif seperti ini, di mana bisa mengontrol banyak sekali variabel-variabel kontrol, mulai dari temperatur, kemudian outputnya nanti ada di motor, pump, servo motor dan lain sebagainya, dan dia memiliki respon yang cepat seperti yang kita bahas tadi di dalam spesifikasinya.
sehingga untuk kontrol industri secara masif dia akan sangat efisien, apalagi dia merupakan PLC modular yang mana rak-raknya bisa ditambahkan sesuai kebutuhan pada plan. Kemudian mengontrol amplifier servo dan motor servo. Jadi khususon dari PLC Mitsubishi Ki-Series ini sendiri untuk mengontrol servo motor. Jadi ada drive-nya sendiri, nanti servo amplifier, kemudian diintegrasikan di raknya, tinggal dipasang ya di raknya sini. Seperti yang kita lihat ini ada servo amplifiernya. Ini menggunakan Mel servo dari Mitsubishi juga. Nah, kemudian kelebihannya juga otomasi robot produksi. Untuk menjawab era modern yang serba otomatis ini, PLC Mitsubishi Ki-Series sangat menjawab kebutuhan akan kontrol robot produksi. Di sini contohnya yang saya dapatkan dari produk katalog Mitsubishi, itu kontrol untuk RV, F dan RHF series dari Mitsubishi nanti dihubungkan dengan drive unit robotnya. Kemudian ada robot CPU yang dimasukkan ke dalam rak PLC Ki seriesnya ini, dan kemudian bisa mengontrol robot produksinya. Kemudian integrasi high performance CNC atau computational numeric controller dengan high speed PLC, karena kan Ki series itu sendiri merupakan high speed PLC, responnya cepat, sehingga dia bisa diintegrasikan dengan high speed numerical controller. Jadi pencacahan numerik yang mana membutuhkan assembly yang rumit pada sistem pencacahnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bisa mengontrol sebuah powertrain machining, powertrain assembly, welding, final assembly, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, pada yang kita bahas, PLC yang kita bahas kali ini yaitu tentang Mitsubishi Ki-Series. Mitsubishi Ki-Series merupakan PLC modular dengan kecepatan respon yang tinggi dan mudah diintegrasikan dengan perangkat proses lainnya. Kemudian PLC ini juga memiliki kemampuan komunikasi terhadap site monitoring maupun office monitoring pada sebuah plan yang diintegrasikan juga pada HMA, sama seperti PLC pada umumnya yang diintegrasikan pada HMI juga. Dan user, tentunya komunikasi terhadap user semakin mudah karena Ki-Series merupakan PLC yang sangat efisien. Kemudian yang ketiga, PLC Ki-Series dapat menambahkan modul karena dia kan PLC modular, sehingga kita dapat menambahkan modul dan port sesuai kebutuhan plan dengan spesifikasi maksimum 64 input output port yang disediakan. Dan yang terakhir yaitu Mitsubishi Ki-Series sangat direkomendasikan untuk kompleks dan membutuhkan respon cepat pada sebuah sistem industri. Berikut yaitu referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun ucapan kata. Jika ada pertanyaan, sangat terbuka bagi siapapun yang ingin bertanya, bisa menghubungi saya pada email di hasbiabi@yahoo.com. Dan semoga video yang saya buat ini dapat memberikan pembelajaran pada kita semua, khususnya saya sebagai reviewer dari PLC Mitsubishi Ki-Series ini. Dan kurang lebihnya terima kasih telah menonton. Silahkan pencet tombol like, subscribe, dan bisa dibagikan kepada siapapun yang ingin mengakses video tersebut. Sekian dari saya, Ahmad Rasbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.